Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kalian dapat mengikuti proses pembelajaran kita dengan baik. Oke, bertemu lagi dengan Ibu di video pembelajaran prakarya kelas 8. Ya, di sini Ibu minggu ini akan melanjutkan materi kita di pertemuan minggu lalu mengenai kerajinan bahan lunak. Nah, minggu ini Ibu akan membahas jenis dan karakteristik bahan lunak. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, ada 3 poin tujuan pembelajaran kita yang Ibu harap dapat anak-anak capai ya pada proses pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah mengamati jenis dan karakteristik bahan lunak alam yang akan dibuat produk kerajinan. Kemudian yang kedua, mengamati dan mengumpulkan informasi mengenai produk kerajinan bahan lunak. Dan yang ketiga, melakukan identifikasi karakter bahan lunak. Ya, jadi ada 3 poin tujuan pembelajaran kita. Ibu harap kalian memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini dengan seksama, dengan baik, sehingga nanti tujuan pembelajarannya ini dapat kalian capai di akhir pembelajaran. Ya. Oke, pada minggu kemarin Ibu sudah membahas mengenai jenis kerajinan bahan lunak. Ya, ada dua jenis bahan lunak. Yang pertama bahan lunak alam, dari alam, dan kemudian yang kedua bahan lunak buatan. Nah, minggu ini yang akan Ibu bahas adalah mengenai jenis dan karakteristik bahan lunak alam. Ya, untuk bahan lunak buatan akan kita bahas di minggu berikutnya, di pertemuan berikutnya ya. Oke, apa yang dimaksud dengan bahan lunak alam atau bahan lunak alami? Jadi bahan lunak alami atau bahan lunak alam itu adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang berasal dari alam atau lingkungan sekitar seperti tumbuhan, hewan, dan lapisan bumi yang bersifat lunak. Ya. Nah, untuk contoh-contoh dari bahan lunak alam bisa kalian lihat di gambar ya, di slide ini ada gambarnya. Yang pertama adalah tanah liat. Ya, jadi tanah liat ini termasuk ke bahan lunak alam, contoh bahan lunak alam. Kemudian yang kedua ada getah dari pohon nyatu. Ya. Yang ketiga ada kulit, ya, kulit hewan. Kemudian yang keempat ada juga floor clay. Ya. Nah, ini adalah sebagian contoh dari bahan lunak alam. Masih ada contoh-contoh yang lain ya, masih ada bahan lunak alami yang lain, tapi yang akan kita bahas di pertemuan hari ini hanya 4 saja ya. Tanah liat, getah nyatu atau getah dari pohon nyatu, kemudian kulit hewan, dan floor clay. Oke, langsung masuk ke yang pertama ya. Contoh yang pertama adalah tanah liat. Tanah liat ini biasa disebut juga sebagai tanah lempung. Nah, tanah liat ini dia memiliki ciri-ciri, beberapa ciri ya, seperti yang pertama, memiliki sifat liat atau lengket. Kemudian ciri tanah liat yang kedua adalah memiliki sifat yang tidak mudah menyerap air. Ya. Nah, karena dia tidak mudah menyerap air, maka tanah liat ketika dalam keadaan kering, itu dia tanahnya masih bisa dipecah menjadi butiran-butiran yang sangat halus ya. Kemudian ciri yang keempat adalah warnanya. Jadi tanah liat ini dia memiliki warna yang beragam. Nah, tetapi semuanya itu merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Namun ada beberapa tanah liat dia yang memiliki warna atau dia berwarna hitam terang dan atau hitam keabu-abuan. Ya. Nah, tanah liat ini biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat kerajinan tangan. Oke, bisa kalian lihat di gambar ya, di slide. Di slide ini ada gambar contoh-contoh bentuk kerajinan bahan lunak dari tanah liat. Ya, yang pertama itu ada
vas bunga, ya, vas bunga dari tanah liat, ya. Kemudian yang kedua ada guci dan teko, bukan guci ya. Ada teko dan cangkir beserta tatakannya, ya, itu terbuat juga dari tanah liat. Kemudian yang ketiga ada guci keramik. Kemudian ada juga piring keramik, ya, piring hiasan, ya. Kemudian ada juga cangkir keramik dari tanah liat, ya. Ini beberapa contoh bentuk kerajinan dari tanah liat, ya. Atau biasa kita sebut sebagai kerajinan keramik atau kerajinan gerabah, ya. Oke, yang selanjutnya adalah getah nyatu. Getah nyatu ini merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih sehingga memudahkan untuk dalam pemberian warna, ya. Nah, untuk pewarnaannya biasanya getah nyatu ini diberi warna dengan menggunakan pewarna dari alam sehingga nanti warna yang dihasilkan lebih terlihat alami. Nah, untuk pengolahannya bahan nyatu ini harus dimasak terlebih dahulu, ya, sebelum diolah dibentuk menjadi produk kerajinan. Kemudian getah nyatu ini dia bersifat lunak ketika dipanaskan. Nah, tapi lama-kelamaan akan mengeras ketika dalam keadaan kering, ya. Kerajinan getah nyatu ini biasanya banyak kita jumpai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, ya. Untuk contoh-contoh bentuk kerajinan getah nyatu bisa kalian lihat di slide, ya. Gambar yang pertama itu biasanya ada getah nyatu itu dibuat menjadi bentuk perahu naga, ya. Perahu naga ini sangat terkenal di Kalimantan. Dia memiliki bentuk yang unik, ya. Sehingga akan sangat pas jika dijadikan sebagai hiasan dan diletakkan di ruang tamu, ya, dipajang di ruang tamu sehingga untuk mempercantik ruangan di rumah kita, ya. Kemudian contoh yang kedua bisa juga dibentuk menjadi perahu upacara adat, ya. Nah, tadi kan getah nyatu itu disebutkan di sini, ya, harus dimasak terlebih dahulu sebelum dibentuk. Jadi ketika pengolahan getah nyatu ini dia melewati 3 tahap perebusan, ya. Ada 3 tahap perebusan. Pada tahap perebusan pertama, getah nyatu itu direbus dengan mencampurkan sedikit minyak tanah untuk memisahkan batang pohon dengan getahnya. Kemudian pada perebusan kedua hanya menggunakan air saja. Ini tujuannya adalah untuk memisahkan getah nyatu dengan minyak tanah. Nah, pada tahapan terakhir, perebusan terakhir, ya, perebusan ketiga, dilakukan dengan menambahkan warna pada getah nyatu menggunakan bahan pewarna alami. Nah, setelah melewati 3 tahap perebusan ini, baru nanti getah nyatu siap untuk dibentuk menjadi produk-produk kerajinan. Nah, yang ketiga ada kulit, ya. Kulit ini biasanya yang digunakan berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah untuk dibentuk, ya. Untuk warnanya ada yang berwarna hitam, putih, coklat maupun krem, ya, sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kemudian kulit alami itu dia ketika terbakar akan memiliki bau seperti bau sate, ya. Nah, kulit ini dia bersifat tidak tahan air karena ketika terkena air bisa merusak struktur dari kulit tersebut. Nah, ini contoh-contoh produk kerajinan dari kulit, ya, yang berbahan dasar kulit. Biasanya yang digunakan, ya, kulit yang digunakan adalah kulit hewan seperti kulit sapi, kambing, biawak, dan ular. Contohnya bisa dibentuk menjadi ikat pinggang, ya, atau menjadi sepatu kulit, ya, atau tas
tas berbahan dasar kulit, atau ada juga dompet kulit dan lain sebagainya. Nah, bahan lunak alam yang terakhir, yang keempat adalah floor clay. Ya, floor clay ini dia berasal dari adonan tepung yang dilumatkan ya bersama air, dilumatkan hingga kalis sehingga nanti dia mudah untuk dibentuk. Floor clay ini dia bersifat tidak tahan air. Ya, ketika terkena air, maka floor clay ini akan mudah rusak. Ya. Untuk pewarnaannya, biasanya bisa menggunakan pewarna makanan atau pewarna sintesis sehingga warna yang dihasilkan nanti akan lebih cemerlang. Nah, untuk kerajinan floor clay ini biasanya bisa dijadikan sebagai media untuk mendidik atau melatih kreativitas anak. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk kerajinan dari floor clay. Ada yang dibentuk menjadi hewan ya. Ini menjadi apa nih, marmut ya. Kemudian ada yang dibentuk menjadi anak ayam. Ada juga yang dibentuk menjadi buah-buahan atau bentuk-bentuk yang lainnya. Oke, itu tadi ya jenis dan karakteristik dari bahan lunak alam. Ada yang dari tanah liat, kemudian ada juga yang dari getah nyatu, ada juga dari kulit hewan, dan yang terakhir dari floor clay. Ya. Oke, sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahami dengan baik materinya. Untuk bahan lunak buatan nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk penugasan, minggu ini tidak ada tugas ya, jadi kalian hanya perlu memahami materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Dicatat bila ada yang penting dan mudah terlupakan ya. Baik, akhir kata Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.